Oke, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang optika fisis, yaitu tentang difraksi cahaya. Nah, di mana difraksi cahaya itu merupakan pembelokan arah ramah cahaya ketika melalui celah sempit. Nah, jadi ketika melalui celah sempit, cahaya tersebut bisa dibelokkan. Nah, di sini ini misalnya contohnya di sini kita punya dua celah, nanti ada yang celah tunggal, ada yang celah ganda atau kisi difraksi. Nah, ketika cahaya masuk lurus ke sini, nah, kita lihat di sini tanda panahnya. Ketika dia memasuki celah sempit, maka akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan inilah yang disebut sebagai disebut sebagai difraksi cahaya. Nah, di mana ketika cahaya setelah melalui celah sempit dan dibelokkan, maka cahaya tersebut akan tertangkap di layar. Ini merupakan layar. Nah, di sini juga ada layar. Nah, di mana ketika tertangkap di layar, cahaya mengalami peristiwa yang namanya interferensi. Interferensi merupakan penggabungan dua cahaya. Nah, di mana ketika interferensi ada dua. Ketika interferensi saling menguatkan namanya interferensi konstruktif, dan ketika interferensi saling melemahkan namanya interferensi destruktif. Ketika terjadi interferensi saling menguatkan, maka akan terbentuk yang namanya pola terang. Nah, maka di sini ada terang pusat, berarti terang 1, terang 2, dan seterusnya. Jadi T ini merupakan terbentuknya pola terang. Nah, di mana di antara terang pusat dan terang 1 terjadi yang namanya gelap 1, terang 1 terjadi gelap 2, dan seterusnya. Oke, nah berikutnya, nah di sini ketika di interferensi ini yang pertama saya akan menjelaskan masuk ke interferensi tunggal. Nah, jadi kalau interferensi tunggal, bagaimana cara menghitung jarak atau panjang gelombang ketika terjadi pola gelap, terjadi pola terang, atau dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika terjadi pola gelap, rumus yang digunakan D sin theta sama dengan N dikali dengan lambda. Nah, D itu apa? Nah, ini D itu merupakan lebar celah. Nah, D ini merupakan lebar celah, yang ini merupakan nilai D. Nah, D itu merupakan lebar celah. Sin theta, theta merupakan sudut yang dibentuk di sini. Nah, ini sin theta. Sin theta merupakan sudut yang dibentuk antara garis ke samping ini dengan pembelokan sinarnya. Nah, jadi itu disebut sebagai sin theta. Berikutnya N itu merupakan ordo. Kalau misalnya terbentuk terang pertama, nah berarti N-nya ganti dengan 1. Kalau terbentuk terang kedua, kalau ini masih pola gelap ya, masuk gelap pertama, N-nya ganti dengan 1. Gelap kedua, N-nya ganti dengan 2. Gelap ketiga, N ganti dengan 3, dan seterusnya. Kalau dia terangnya, nah berarti sama nih, kalau dia terang pertama, ganti N-nya dengan 1, nah ditambah dengan setengah. Nah, jadi rumus sama di sini. Dengan lambda itu merupakan panjang gelombang. Nah, terus berikutnya, kalau dia seandainya dia pola difraksi ganda atau kisi difraksi, nah rumusnya baru terjadi perbedaan. Kalau dia kisi difraksi, nah, artinya ada dua celah. Nah, di sini juga tetap terjadi sudut theta, sini ada sudut theta. Maka di layar juga akan terbentuk terang pusat, terang 1, terang 2, dan seterusnya. Di sini ada gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Nah, kalau mau menghitung pola gelap terang pada kisi difraksi, kalau dia pola terangnya, jadi kalau pola terangnya kalian cek D sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, sementara di sini tadi ketika difraksi tunggal itu merupakan rumus pola gelap. Nah, jadi jangan sampai terbalik nanti. Nah, jadi ketika dia terang, kisi difraksi celah terang, rumusnya D sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, terus berikutnya kalau dia pola gelapnya, D sin theta, N min setengah. Kalau di atas tadi N plus setengah. Nah, itu bedanya. N min setengah kali lambda. Lambda panjang gelombang. Dengan N ini sama kayak tadi, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi artinya kalau dia gelap pertama, berarti ganti N-nya dengan 1. Terang pertama, berarti ganti N-nya dengan 1. Dan seterusnya. Jadi silakan diikuti bagaimana petunjuk di soal. Nah, berikutnya, di sini kalian menemukan ada sin theta. Di sini menemukan ada sin theta. Di mana sin theta di sini? Nah, di sini sin theta itu bisa diganti, saya tulis ini sin theta. Sin theta bisa diganti dengan P per L. Sin theta bisa kita ganti dengan P per L. Apa itu P per L? L tersebut merupakan jarak dari celah menuju ke layar. Nah, berarti ini saya tulis dengan L. Jadi sin theta sama dengan P per L, jarak dari celah ke layar itu namanya L. Berikutnya P. P di sini apa? P di sini jarak dari terang ke terang pusat. Nah, ini P jarak dari terang ke terang
pusat. Itu bisa P. Atau jarak dari gelap ke terang pusat, itu namanya P. Nah, kenapa sin theta di sini? Padahal di sini samping dengan depan. Nah, kenapa sin theta bisa diganti dengan samping dengan depan? Harusnya kan depan dengan samping itu merupakan rumus tan theta. Nah, kenapa bisa diganti? Karena kita cek di sini bahwa sin sudut theta yang terbentuk di sini merupakan sudut kecil. Jadi kalau dia sudut kecil, maka nilai sinus theta itu hampir sama dengan nilai tan theta. Maka dari itu di fisika, jadi sin theta di sini bisa diganti dengan tan theta. Tan theta rumusnya depan per samping, berarti depan sudut per samping. Depan sudutnya adalah P, nah P per sampingnya adalah L. Maka sin theta bisa kita ganti dengan P per L. Jadi setiap sin theta ini bisa ganti dengan P per L kalau di soal belum ada sudutnya ini. Oke. Bisa dipahami kan? Nah, kalau sudah, setelah ini kita akan lanjutkan ke contoh soal ya. Inilah contoh soalnya. Dikatakan seberkas cahaya dijatuhkan pada celah tunggal. Oke, di sini kata kuncinya celah tunggal yang berjarak 1 meter ke layar. Nah, berarti kita bikin dulu gambar celah tunggal. Biar gampang, sini ada celah tunggal. Ini adalah layar. Nah, dikatakan jarak dari celah tunggal ke layar 1 meter. Nah, berarti jarak ini kata 1 meter. Ingat tadi jarak dari celah ke layar itu disebut sebagai L yang nilainya adalah 1 meter. Oke, berikutnya jika panjang gelombang berarti sudah ada lambdanya. Lambda sudah ada 6 kali 10 pangkat min 7. Jadi kalau nanti di soal kalian satunya belum meter, silakan dulu dirubah menjadi meter. Oke, berikutnya dan lebar celah. Nah, sini katakan lebar celah. Lebar celah tadi adalah D. Nah, ini namanya lebar celah D. Nilai D sini, saya tulis sini aja D. Itu sama dengan katanya nilainya 1 mm. Nah, karena D-nya tersebut masih dalam satuan milimeter, jadi saya rubah menjadi meter. Jadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, berikutnya hitunglah gelap kedua. Nah, dikatakan gelap kedua. Jadi kalau gelap kedua artinya di sini diminta orde kedua. Kalau orde kedua berarti N-nya diganti dengan 2. Sementara soalnya diminta adalah pola gelap. Nah, jadi masih ingat tadi bagaimana rumus pola gelap pada celah tunggal? Jadi rumus pola gelap pada celah tunggal. Nah, jadi kalau dia pola gelap berarti D sin theta itu sama dengan N dikali dengan lambda. Ingat di sini kita tidak punya sin theta, kita hanya punya nilai dimintanya hitunglah gelap kedua terhadap terang pusat. Nah, berarti sini misalnya ada terang pusat, di sini ada gelap 2 gitu misalnya. Nah, berarti diminta berapakah nilai P? Kan ini dimintanya P. Nah, maka dari itu sin theta kita ganti. Tadi sin theta rumusnya D, sin theta itu rumusnya P per L sama dengan M dikali dengan lambda. Nah, jadi kita masukkan aja D-nya 10 pangkat min 3, target min 3. P-nya mau kita cari. L-nya katanya jarak dari sini layar ke celah itulah 1 meter. N-nya katanya di pola gelap kedua, berarti N-nya kita ganti dengan 2. Lambda panjang gelombangnya 6 kali 10 pangkat min 7. Jadi 6 kali 10 pangkat min 7. Oke, jadi silakan kita cek. Jadi P sama dengan 6 kali 2 kali 6 berarti 12 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 3. Nah, berarti kita buat ke atas, berarti 12 kali 10 pangkat min 4, satuannya meter ya. Gampang kan? Jadi silakan untuk soal berikutnya kita akan dilanjutkan di video part 2. Silakan ditonton lagi video berikutnya.